Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daviatri Rafiana dari Rombel B dengan NIM 2501050060, nomor absen 15. Di sini saya akan menjawab untuk soal UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan. Yang pertama, Anda sudah mempelajari materi-materi atau teori terkait psikologi perkembangan. Kemukakan pengetahuan apa yang Anda sudah pelajari tentang A. Pengertian ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. B. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan dan berikan contohnya. Yang C. Tahap-tahap perkembangan individu. D. Konsep kecerdasan. Dan E. Perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Baik, untuk jawaban yang nomor 1, pengetahuan yang saya pahami tentang psikologi perkembangan yang sudah saya pelajari berdasarkan materi sebelumnya. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan kontinuitas dalam perilaku, kemampuan, dan fungsi manusia sepanjang siklus hidup. Nah, berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap subbagian. Untuk yang A, pengertian ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan adalah studi ilmiah tentang bagaimana manusia berubah dari lahir hingga tua, mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Nah, menurut teori Erikson, ini melibatkan tahap-tahap konflik yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan pribadi. Nah, untuk ruang lingkupnya itu cukup luas yang meliputi perkembangan fisik atau pertumbuhan tubuh dan motorik, perkembangan kognitif atau pikiran dan belajar, perkembangan emosional dan sosial atau hubungan dan identitas diri, perkembangan moral dan bahasa. Ini mencakup berbagai usia dari bayi hingga lansia dan dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan budaya. Nah, faedah dari mempelajari psikologi perkembangan ini bermanfaat untuk pendidikan. Pendidikan tentunya membantu guru merancang, mempelajari yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Lalu ada juga pengasuh, di mana orang tua bisa memahami kebutuhan anak dan menghindari masalah seperti trauma. Lalu ada juga di bidang kesehatan tentang membantu mengidentifikasi gangguan perkembangan, misalnya autisme lebih dini. Lalu yang terakhir ada di kebijakan sosial yang mendukung program seperti pendidikan inklusif untuk masyarakat yang lebih adil. Untuk yang B, pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta contohnya. Nah, pengertian dari pertumbuhan ini adalah mengacu pada perubahan kuantitatif atau fisik seperti peningkatan ukuran dan berat badan tubuh yang bersifat biologis dan dapat diukur. Ini lebih bersifat fisik dan kurang dipengaruhi oleh pengalaman. Lalu, untuk pengertian perkembangan mengacu pada perubahan kualitatif yang melibatkan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan fungsi mental atau sosial. Ini bersifat holistik dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman. Nah, contoh dari pertumbuhan, seorang anak berusia 5 tahun bertambah tinggi dari yang tadinya 100 cm menjadi 110 cm dalam setahun karena faktor nutrisi dan genetik. Sedangkan untuk contoh perkembangan, anak yang belajar berbicara dari kata-kata sederhana seperti mama menjadi kalimat lengkap seperti saya ingin main, yang menunjukkan peningkatan kognitif dan bahasa melalui interaksi sosial. Lalu yang C, tahap-tahap perkembangan individu. Nah, setiap individu ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Secara umum, perkembangan manusia dibagi menjadi 2 fase besar, yaitu fase pranatal dan juga fase paskanatal. Nah, yang pertama yaitu fase pranatal atau sebelum lahir. Fase ini dimulai sejak
konsepsi atau pembuahan hingga kelahiran, berlangsung sekitar 9 bulan atau kurang lebih 280 hari. Nah, fase ini itu merupakan periode pertumbuhan tercepat dan paling menentukan bagi kualitas perkembangan manusia selanjutnya. Ciri-ciri dari fase parental ini terjadi perpaduan sifat genetik dari kedua orang tua, lalu ada kesehatan ibu sangat mempengaruhi perkembangan janin, lalu ada jenis kelamin bayi ditentukan sejak awal pertumbuhan, lalu ada pertumbuhan sangat pesat dibanding fase yang lain, lalu ada mengandung resiko fisik dan psikologi yang dapat mengganggu perkembangan. Lalu ada sikap orang tua terhadap janin mulai terbentuk dan mempengaruhi perlakuan setelah lahir. Lalu yang kedua ada fase pascanatal atau setelah lahir. Fase ini mencakup seluruh perkembangan setelah kelahiran hingga akhir hayat. Pertumbuhan awal berlangsung cepat, lalu melambat menjelang pubertas. Tahap dari pascanatal ini yang pertama bayi, dimulai dari umur 0 sampai 12 bulan yang sangat bergantung pada orang tua. Lalu ada balita 1 sampai 5 tahun. Nah, ini mulai mandiri, belajar berjalan dan berbicara. Lalu ada anak-anak 6 sampai 8 tahun, pembentukan kebiasaan dan karakter. Lalu ada fase peralihan 9 sampai 12 tahun, masa akhir pendidikan dasar, masa kritis dan pembentukan karakter. Lalu ada remaja usia 12 sampai 19 tahun, pertumbuhan pesat dan kematangan hormon. Lalu ada fase produktif 18 sampai 30 tahun. Ini merupakan aktif bekerja dan berkembang. Lalu ada fase dewasa 30 sampai 60 tahun. Masa ini stabil untuk persiapan pensiun. Lalu ada fase lansia 60 tahun ke atas. Ini merupakan penurunan fungsi fisik dan mental. Selanjutnya ada dari teori Piaget atau kognitif. Nah, fokus pada perkembangan berpikir. Ini ada 4 tahap. Yang pertama, sensori motor 0 sampai 2 tahun. Ini belajar melalui indera dan gerak seperti menggapai objek. Lalu ada fase kedua, praoperasional 2 sampai 7 tahun, berpikir simbolis seperti bermain peran. Lalu yang ketiga ada fase operasional konkret 7 sampai 11 tahun, berpikir logis tentang hal konkret seperti matematika dasar. Lalu yang keempat ada operasional formal, ini 11 tahun ke atas, berpikir abstrak seperti memecahkan masalah, hipotesis. Lalu yang D, konsep kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar, memahami, dan beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Howard Gardner, kecerdasan bukan hanya EQ atau intelligent quotient, melainkan multiple intelligence yaitu sebagai jenis kecerdasan seperti linguistik, logis matematik, musik, kinetik, intrapersonal, dan naturalis. Lalu ada contohnya, seorang anak mungkin cerdas secara linguistik atau pandai berbahasa, tapi kurang dalam kecerdasan matematika. Teori ini menekankan bahwa kecerdasan dipengaruhi oleh genetik, pendidikan, dan pengalaman, dan bisa juga dikembangkan melalui stimulasi. Lalu yang E, perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif adalah proses peningkatan kemampuan berpikir seperti memecahkan masalah dan memahami konsep. Menurut Piaget, terjadi dalam tahap-tahap seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Contohnya, pada tahap operasional konkret, anak sekolah dasar bisa memahami konservasi, atau misalnya, air dalam gelas yang berbeda bentuk tetap sama jumlahnya. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan pengetahuan. Nah, perkembangan bahasa melibatkan kemampuan berkomunikasi dari suara hingga kalimat kompleks. Menurut Vygotsky, bahasa berkembang melalui interaksi sosial atau zona of proximal development. Nah, contohnya ini, bayi belajar didik kata-kata dasar melalui imitasi orang tua. Kemudian, mengembangkan kalimat pada usia 2-3 tahun. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama, lingkungan atau seperti bahasa yang digunakan di rumah.
dan kognitif seperti kemampuan berpikir abstrak. Untuk soal yang kedua, tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu agar murid berkembang optimal. Upaya-upaya apa yang akan Anda lakukan kelak sebagai guru di dalam kelas, dalam pembelajaran maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar? Baik, untuk jawaban nomor 2, upaya yang akan saya lakukan sebagai guru untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal murid berdasarkan teori Vygotsky atau belajar melalui interaksi dan Piaget atau aktivitas hands-on. Berikut adalah upaya yang akan saya lakukan baik di dalam maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar usia 6-12 tahun. Nah, untuk yang di dalam kelas atau selama pembelajaran, yang pertama, untuk perkembangan kognitif, menggunakan metode inquiry based learning seperti eksperimen sederhana, misalnya mencampur warna untuk mengajarkan konsep campuran agar murid belajar berpikir kritis dan memecahkan masalah. Lalu yang kedua, memberikan tugas yang sesuai dengan tahap perkembangan seperti permainan puzzle untuk tahap operasional konkret untuk membangun kemampuan logis. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi edukasi untuk merangsang pemikiran abstrak. Lalu untuk perkembangan bahasa, yang pertama, melakukan diskusi kelompok atau storytelling di mana murid diminta menceritakan pengalaman mereka untuk meningkatkan kosakata dan struktur kalimat. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa yang kaya dan variatif dalam pengajaran, serta mendorong murid untuk bertanya dan menjawab sesuai dengan teori Vygotsky. Dan yang ketiga, memberikan tugas menulis jurnal harian untuk melatih ekspresi diri. Nah, kemudian untuk yang di luar kelas atau kegiatan ekstrakurikuler atau interaksi untuk perkembangan kognitif, yang pertama, mengorganisir kegiatan lapangan seperti kunjungan ke museum atau alam untuk menerapkan pengetahuan di dunia nyata dan merangsang pemikiran kreatif. Lalu yang kedua, membentuk klub pemecahan masalah seperti klub robotik sederhana di mana murid belajar kolaborasi dan berpikir analisis. Lalu yang ketiga, memberikan tugas rumah yang melibatkan orang tua seperti proyek sains keluarga untuk memperkuat koneksi antara sekolah dan rumah. Nah, untuk perkembangan bahasa, yang pertama, mengadakan klub bahasa atau drama di mana murid berlatih berbicara di depan umum atau berakting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, menggunakan media seperti buku cerita atau podcast anak dan mendorong diskusi informal setelah kegiatan untuk memperkaya kosakata tentunya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua melalui workshop agar mereka bisa mendukung perkembangan bahasa di rumah, seperti membaca bersama dan bercerita atau lainnya. Nah, secara keseluruhan, upaya ini akan saya sesuaikan dengan kebutuhan individu murid, menggunakan asesmen berkala untuk memantau kemajuan dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Baik, untuk soal yang ketiga, kita menjumpai di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat, ada anak yang unggul, rata-rata dan kurang, misal ada anak cerdas, rata-rata dan tidak cerdas, anak yang lancar berkomunikasi, biasa saja dan kurang lancar berkomunikasi, dan lain-lain. Mengapa bisa demikian? Bagaimana Anda mensikapi adanya perbedaan tersebut? Nah, mengapa ada perbedaan tersebut? Nah, perbedaan antara anak yang unggul
rata-rata atau kurang, misalnya cerdas, lancar berkomunikasi, atau sebaliknya, disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor genetik. Beberapa anak mewarisi kemampuan kognitif atau bahasa yang lebih tinggi dari orang tua, seperti kecerdasan linguistik yang kuat. Lalu ada faktor lingkungan. Anak yang tumbuh di lingkungan stimulatif, misalnya rumah dengan banyak buku dan percakapan, cenderung lebih unggul dibandingkan yang kurang terpapar. Menurut teori Vygotsky, interaksi sosial ini sangat mempengaruhi perkembangan. Lalu yang ketiga, ada faktor pendidikan dan sosial. Kualitas pendidikan, nutrisi, dan pengalaman seperti trauma atau dukungan keluarga memainkan peran besar. Misalnya, anak dari keluarga miskin mungkin kurang lancar berkomunikasi karena kurangnya akses ke sumber belajar. Lalu yang keempat ada faktor individu. Perkembangan tidak linear. Beberapa anak mungkin mengalami keterlambatan karena gangguan seperti disleksia yang mempengaruhi kecerdasan dan bahasa. Secara keseluruhan, ini adalah kombinasi dari nature atau bawaan dan nurture atau pengasuhan. Nah, bagaimana saya untuk menyikapi perbedaan tersebut? Sebagai guru, saya akan menggunakan pendekatan inklusif dan empati berdasarkan prinsip psikologi perkembangan. Yang pertama, menghargai keberagaman. Saya percaya bahwa setiap anak itu unik, seperti yang diajarkan Gardner dalam Multiplies Intelligence. Jadi saya akan menyesuaikan pembelajaran. Misal, memberikan tugas yang menonjolkan kekuatan anak atau seperti seni untuk anak yang kurang cerdas secara akademik. Lalu yang kedua, memberikan dukungan menggunakan diferensiasi pembelajaran seperti kelompok kecil untuk anak yang kurang dan tantangan ekstra untuk yang unggul. Yang ketiga, membangun lingkungan positif, mendorong budaya kelas yang saling mendukung di mana anak-anak belajar menghargai perbedaan melalui kegiatan seperti sharing circle. Lalu yang keempat ada evaluasi dan intervensi. Nah, secara berkala saya akan mengukur perkembangan dan berkomunikasi dengan orang tua untuk intervensi, seperti program remedial untuk anak kurang lancar berkomunikasi. Intinya, saya akan fokus pada potensi setiap anak, bukan kekurangan, untuk menciptakan suasana yang adil dan motivasi. Baik, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.